Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Rombel 3, dengan NEM 1601-421071. Berikut adalah pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sangat berpengaruh kepada berbagai aspek, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang pada awal mulanya berjalan dengan luring atau tatap muka, sekarang digantikan oleh pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini diambil pemerintah diharapkan untuk mengurangi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, PJJ ini mengundang berbagai pro dan kontra. Kontranya adalah salah satunya muncullah pendidikan yang bersifat diskriminatif atau tidak merata, sebab tidak semua siswa atau murid mempunyai gadget ataupun laptop untuk sebagai sarana prasarana dalam pembelajaran. Selain itu, anak akan mudah stres, marah-marah, munculnya berbagai plagiarisme, serta berbagai dampak negatif lainnya. Untuk itu, ada pun berbagai langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut agar sistem pembelajaran jarak jauh dilaksanakan lebih optimal. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut aliran pendidikan konvergensi. Aliran pendidikan konvergensi merupakan suatu aliran pendidikan yang memadukan pengaruh sejak lahir serta pengaruh lingkungan sekitarnya. Kebetulan saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, maka dari itu saya akan memberitahu langkah-langkah yang tepat agar sistem pendidikan di Indonesia yang pelaksanaan jarak jauh ini dilaksanakan lebih optimal. Yang pertama adalah, sebagai guru, ciptakanlah sistem pendidikan yang menarik. Berilah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, agar anak dapat bersemangat dalam melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun medianya masih menggunakan platform digital. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus memberikan perhatian yang ekstra, karena 100% kegiatan dari proses pembelajaran jarak ini dilaksanakan di rumah. Maka dari itu, pengaruh orang tua serta lingkungannya sangat berpengaruh agar sistem pendidikan yang dilaksanakan jarak jauh ini dilaksanakan lebih maksimal. Yang ketiga adalah ajak anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, walaupun masih menggunakan media sosial atau dengan platform digital. Misalnya dengan menyalurkan sosialisasi anak kepada donasi mainannya yang sudah tidak terpakai atau donasi pakaiannya yang masih layak untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, diharapkan anak dapat mengasah kemampuan sosial emosional mereka serta religi mereka, kognitif mereka, dan lain-lainnya. Menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat saya, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini sudah tidak lagi efektif digunakan. Sebab program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah sudah dilaksanakan oleh berbagai golongan masyarakat, tak terkecuali dosen, guru, anak-anak, orang tua, bahkan aparat sipil sekalipun. Selain itu, pelaksanaan PJJ juga mengalami berbagai kecacatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, yang menjawab pertanyaan nomor 1, banyak sekali ditemukan berbagai kecacatan dalam pelaksanaan sistem pendidikan PJJ ini. Salah satunya muncul generasi yang suka sekali plagiarisme. Permasalahan plagiarisme ini sangat signifikan sekali, karena plagiasi ini akan menimbulkan generasi yang malas, suka menyontek, serta tidak mau berpikir kritis kembali. Hakikat manusia pun sebagai makhluk pendidikan tidak dapat dioptimalkan karena sistem PJJ ini. Manusia sebagai
Makhluk yang berpendidikan tidak dapat mengoptimalkan bakatnya, minatnya, serta potensinya karena pelaksanaan PJJ ini. Menjawab pertanyaan nomor 3. Sudah saya jelaskan dalam pertanyaan nomor 1 bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut aliran pendidikan konvergensi. Aliran pendidikan konvergensi merupakan suatu aliran yang mengimplementasikan bawaan sejak lahir dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, lingkungan sekitar bagi anak ini sangat berpengaruh pada keberhasilan anak dalam pendidikan itu sendiri. Sebab dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini, hampir seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan dilaksanakan di rumah dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, ada beberapa langkah agar sistem pendidikan jarak jauh ini dilaksanakan lebih optimal agar kemampuan anak dapat terasa dengan baik serta pengoptimalan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Agar lingkungan tersebut dapat menciptakan atau mengoptimalkan pendidikan jarak jauh bagi anak, ada pun beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Yang kedua, berilah waktu untuk anak bersosialisasi dengan temannya. Jika sosialisasi tersebut masih dirasa daring, maka berilah platform digital yang tepat untuk anak bersosialisasi dengan temannya. Jika pelaksanaannya memungkinkan karena teman-temannya saat ini sudah divaksin, berilah waktu untuk anak mengeksplor dirinya kepada teman-temannya. Misal dengan mereka, temannya ajak bermain, bolehkanlah mereka untuk bermain, walaupun batas-batas waktu tertentu. Yang ketiga adalah berikan perhatian yang ekstra kepada anak. Yang keempat, support mereka untuk berbagai hal positif, seperti mereka suka menggambar. Berilah mereka sarana prasarana yang tepat agar mereka dapat mengoptimalkan bakatnya tersebut. Menjawab pertanyaan nomor 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sangat marak sekali. Begitupun dengan sistem pendidikan di Indonesia, tak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sudah menggunakan platform-platform digital sebagai sarana prasarana dalam sistem pendidikannya, agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak terkesan monoton dan membosankan. Indonesia juga sudah mengimplementasikan berbagai platform digital itu untuk meningkatkan sistem pendidikannya, karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia suka sekali dengan sesuatu yang menarik, viral, cepat, padat, dan singkat. Begitupun dengan siswa-siswa di Indonesia saat ini. Mereka cenderung suka dengan platform, salah satunya yaitu platform digital TikTok. TikTok ini menjadi sumber informasi, hiburan, sebagai sarana pengimplementasian bakat, minat mereka. Untuk itu, harapan saya ke depannya mengenai sistem pendidikan di Indonesia, supaya sistem pendidikan di Indonesia dapat mengimplementasikan atau dapat dirasakan oleh berbagai aspek pendidikan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, bahkan mahasiswa sekalipun, agar sistem pendidikan ini terkesan menarik bagi seluruh siswa-siswa di Indonesia. Pesan saya kepada sistem pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia kedepannya semoga lebih merata dari Sabang hingga Merauke, dari kota hingga pelosok. Yang kedua, dana pembangunan sekolah lebih mengutamakan sekolah yang tertinggal atau sekolah-sekolah yang bangunannya sudah rusak. Yang ketiga, adanya sistem pendidikan yang transparan. Yang keempat, lebih meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terciptanya teknologi yang mampu mengoptimalkan segala bentuk pendidikan di Indonesia. Yang kelima, adanya peningkatan mutu guru atau pendidik bagi seluruh pengajar di Indonesia. Karena pada hakikatnya, guru tidak akan lepas atau tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Sekian, terima kasih. Semoga pendapat saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.